Hi there Skincareers, welcome back to Care Skin Media YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Rachel. Hari ini akan menjadi host untuk today's video. Nah, in today's video aku ingin ngebahas tentang banyaknya beredarnya misinformasi atau kebohongan di beauty industry. Karena seperti yang Skincareers tahu bahwa memang beauty industry Indonesia ini kan lagi berkembang-kembang banget ya. Jadi gak jarang juga kita menemukan banyak misinformasi atau kebohongan yang bikin kita itu malah jadi misleading tentang skincare, tentang info kesehatan kulit, dan masih banyak yang lagi. So in today's video aku akan bagiin 5 misinformasi atau kebohongan yang berada di beauty industry supaya teman-teman bisa lebih belajar lagi dan juga nggak menerapkannya dengan salah. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ke Care Skin Media YouTube channel. Dan jangan lupa juga guys, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dari Care Skin Media YouTube channel. So, without further ado, let's go to the video. Oke guys, kita langsung aja masuk ke poin pertama. Ini merupakan misinformasi yang paling sering banget dan bahkan masih terbawa sampai sekarang. Ayo, siapa yang pernah menerapkan 10 step skincare rutin? Nah, tren ini memang dibawa oleh K-beauty trend, dimana kita itu menerapkan skincare dengan regimen yang lengkap, kalau bisa stepnya tuh sebanyak-banyaknya. Cuman ada misinformasi yang menurut aku itu kurang tepat. Jadi banyak yang bilang bahwa untuk mencapai flawless skin atau kulit yang kinclong, glowing, atau bebas dari masalah kulit, kita perlu menerapkan 10 step tersebut. Nah, enggak ya skincareers. Jadi menurut aku 10 step skincare itu hanyalah sebuah tren, tapi bukan janji atau klaim yang bisa menjanjikan bahwa muka kita itu akan kinclong, bersih, atau bebas dari masalah. Banyaknya pemakaian skincare tanpa dasar atau tanpa concern tertentu malah bisa meningkatkan potensi iritasi lebih banyak di wajah kalian, karena kalian sebenarnya tuh nggak tahu nih sebenarnya skincare ini buat apa sih, tapi asal pakai aja. Misalnya udah pakai scrub, lanjut lagi ke exfoliating toner, pakai lagi exfoliating serum, hanya untuk ikutan tren semata yang kalian nggak tahu tujuannya. Jadi saran dari aku skincareers, cukup lengkapi skincare kalian dengan basic skincare dan juga fokus ke concern atau masalah kulit kalian. Nah, dari situ kalian bisa tambahkan treatment-treatment yang bisa membantu untuk mengatasi kulit tersebut. Misalnya, kalau memang berjerawat, bisa menggunakan serum yang untuk mengatasi jerawat. Misalnya, kalau kalian mau menghilangkan bekas jerawat, bisa menambahkan treatment serum yang ada kandungan brightening-nya. Jadi, apapun yang kita pakai itu ada dasarnya dan ada goal yang kita mau capai. Bukan hanya pakai produk sebanyak mungkin tanpa dasar yang tepat. Ayo, yang masih menerapkan 10 skincare step tanpa dasar, coba deh kalian kulik kembali skincare rutin apa yang kalian bisa lebih singkatkan dan lebih terfokus terhadap masalah kalian. Lanjut ke misinformasi nomor 2. Kalian pasti sering gak sih dengar alcohol in skincare is always bad for your skin. Nah, ketika klaim dan kata-kata itu tersebar di Instagram jadi kayak buat suatu ketakutan, banyak banget teman-teman yang langsung kayak backlist semua skincare yang ada alkoholnya. Tunggu dulu teman-teman, gak semua alkohol itu jahat loh untuk kulit. Semuanya itu memiliki peran dan fungsi benefit tergantung formulasi dan juga konsentrasinya. Pada beberapa case, alkohol itu justru digunakan untuk dapat meningkatkan kenyamanan pengguna skincare, untuk melarutkan bahan dan juga membuat skincare kita itu lebih cepat menyerap di dalam kulit. Jadi alkohol itu nggak selalu jahat ya teman-teman, tergantung tipenya juga. Kemudian campuran alkohol juga bisa membantu skincare yang tadinya itu dari konsistensi sangat tebal menjadi weightless dan juga nyaman digunakan untuk kulit. Misalnya jenis alkohol yang disebut fatty alcohol itu yang paling sering umum digunakan sebagai bahan pelarut dan campuran dalam skincare. Jadi teman-teman jangan asal langsung klaim alkohol itu jahat untuk kulit. Yang penting kita tahu konteks penggunaan alkohol dalam skincare itu apa, ada tujuannya, dan bukan untuk mengiritasi kulit sepenuhnya. Lanjut ke misinformasi yang ketiga. Nah, ini pasti banyak banget ya teman-teman yang bisa relate, terutama yang punya masalah jerawatan. Jadi teman-teman pasti sering dengar kan, kalau misalnya kalian lagi jerawatan nggak boleh eksfoliasi. Itu pasti sering banget sih. Jadi banyak justru yang ketika jerawatan malah nggak mau pegang eksfoliasi sama sekali, takut memperparah jerawatnya. Nah, ini merupakan salah satu misinformasi juga teman-teman, karena ternyata eksfoliasi itu justru bisa membawa dampak baik dan juga benefit untuk memperbaiki jerawat kita dan juga sebagai maintenance jerawat kita. Nah, tapi perlu di-note dulu ya teman-teman, pastikan teman-teman lebih kenal lagi dengan kulit masing-masing. Jadi pastikan untuk mengeksfoliasi juga harus butuh kenal ya dengan kulit masing-masing. Jangan sampai yang terlalu masih radang atau skin barrier juga yang masih rusak, ada rasa iritasi, gatal, kemerahan. Jadi usahakan pada masa jerawatan yang lebih stabil, teman-teman bisa menggunakan eksfoliasi untuk membantu menyembuhkan jerawat teman-teman. Nah, eksfoliasi ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Selain bisa mengangkat sel kulit mati, justru eksfoliasi juga bisa membantu
membunuh bakteri yang menyebabkan jerawat. Eksfoliasi ini juga bisa membantu untuk mengurangi terjadinya komedo dan mengurangi inflamasi. Dan aku juga personally favorite banget untuk melakukan eksfoliasi secara rutin, misalnya seminggu 1-3 kali untuk maintenance wajah kita. Jadi kotoran-kotorannya itu nggak terakumulasi dan juga nggak menyumbat pori-pori yang nantinya akan menyebabkan komedo dan juga tumbuhnya jerawat. Nah, saran dari aku, teman-teman bisa mulai untuk rutin eksfoliasi. Misalnya kalau misalnya baru mau mulai, bisa mulai dulu dari toner dengan konsentrasi yang rendah. Bisa mulai dulu dari 1-3 kali per minggu dan dinaikkan frekuensi dan juga konsentrasinya. Nah, kalau aku sendiri jujur karena aku udah terbiasa dengan eksfoliasi dan suka banget sama khasiatnya. Kalau misalnya muka aku ada jerawat yang mendem atau jerawat yang mau mulai muncul, nah aku tuh paling suka pakai exfoliating serum. Misalnya kalau misalnya nggak mau satu muka, bisa kok pakai satu totol aja. Itu benar-benar ngebantu dan justru kadang jerawat-jerawat yang mendem itu malah langsung bisa pelan-pelan muncul ke permukaan dan juga nanti proses penyembuhannya itu lebih gampang. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk eksfoliasi karena banyak banget manfaatnya, tapi juga jangan lupa perlengkapi dengan basic skincare. Pelembabnya harus oke dan juga skin barrier-nya harus sehat. Gak kerasa kita udah nyampe ke misinformasi poin yang keempat. Nah pasti ini teman-teman sering banget ya dengar. Dan juga menurut aku ini salah satu misinformasi yang cukup fatal karena jadi berpengaruh terhadap ekspektasi kita terhadap penggunaan skincare yang ujungnya bisa berujung kecewa. Pasti teman-teman sering dong dengar bahwa banyak yang bilang bisa kok semua bekas jerawat dan jenis bopeng itu disembuhkan oleh skincare yang fungsinya untuk brightening, stimulating kolagen, jadi cukup aja pakai skincare. Nah tapi ternyata menurut aku itu juga misinformasi ya teman-teman, karena memang betul tidak semua bekas jerawat dan bopeng itu bisa disembuhkan 100% dengan penggunaan skincare. Seperti yang teman-teman tahu bahwa jenis bekas jerawat dan bopeng itu juga sangat bervariasi teman-teman, dan skincare mempunyai limitasi dalam penggunaannya. Nah seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa jenis bekas jerawat. Yang pertama itu adalah post-inflammatory hyperpigmentation yang lebih berwarna cenderungnya gelap. Itu bisa dibantu oleh penggunaan skincare yang misalnya mengandung tranexamic acid, vitamin C, retinol, alpha-arbutin yang bisa mencerahkan dan memudarkan pigmentasi yang disebabkan. Nah, kemudian untuk jenis bekas jerawat yang kedua yaitu adalah post-inflammatory erythema, di mana tampilannya itu lebih berwarna merah karena adanya involvement dari pembuluh darah. Nah, teman-teman juga bisa bantu untuk penggunaan skincare yang fokusnya itu untuk soothing dan calming untuk memudarkan adanya kesan warna merah. Misalnya fokus ke skincare dengan ingredients yang allantoin, centella asiatica, glycerin, propolis yang fungsinya itu untuk menenangkan wajah. Nah, tapi terdapat juga berbagai jenis bekas jerawat dan juga bopeng yang cukup parah yang tidak dapat diatasi oleh skincare. Misalnya jenis yang sudah bisa membentuk scar yang hypertrophic, keloid scar, atau juga bopeng yang sudah bikin wajahnya itu lebih hilang teksturnya atau yang lebih dalam. Nah, itu memang membutuhkan beberapa treatment di klinik oleh dokter yang lebih berpengalaman. Biasanya treatment yang ditawarkan itu sangat beragam dan tergantung goals kalian masing-masing. Bisa dimulai dari subsisi, ada juga dermabrasi, microneedling yang tujuannya itu untuk menstimulasi kolagen supaya bisa memperbaiki tekstur dan permukaan kulit yang lebih halus dan kembali ke semula. Jadi teman-teman jangan ragu dan takut untuk konsultasikan kalau teman-teman punya concern bekas jerawat atau bopeng yang udah sangat mengganggu, tapi setelah pakai skincare nih kira-kira nggak terlalu terbantu gitu. Jadi memang membutuhkan bantuan yang lebih advance teman-teman. Dan juga menurut aku informasi ini sangat penting ya, supaya kita bisa memberikan ekspektasi juga terhadap skincare. Jadi nggak terlalu mendewakan atau berharap yang 100% bakal hilang dan sempurna. Jadi justru kita bisa lebih tahu dan juga mengantisipasinya. Juga bisa membantu kita untuk tahu treatment option lain yang lebih bagus untuk bekas jerawat dan bopeng. Gak kerasa kita udah sampai di misinformasi poin yang nomor 5, dimana teman-teman pasti sering dong dengar bahwa oily skin itu gak perlu penggunaan moisturizer. Ayo, siapa teman-teman yang oily skin yang masih sering skip penggunaan moisturizer karena ngerasa mukanya itu udah cukup berminyak. Ini merupakan salah satu misinformasi yang sangat sering dan masih banyak sekali ya tersebar teman-teman. Kulit kita itu memang memproduksi minyak secara natural. Tapi pada teman-teman yang memiliki kondisi oily skin, kulit kalian itu juga bisa mengalami dehidrasi loh di saat yang bersamaan. Kulit kalian memproduksi minyak yang banyak karena konten air kalian itu berkurang. Jadi moisturizer di sini memiliki peran untuk menguji kelembapan dan mencegah terjadinya hilangnya air melalui TEWL atau yaitu trans epidermal water loss. Jadi nggak heran mungkin teman-teman yang juga mengalami kulit berminyak itu masih mengalami rasanya kulitnya kayak sering ketarik atau rasa tanda-tanda kulit dehidrasi, misalnya patchy, sering kemerahan, rasanya kering. Nah itu mungkin salah satu tanda bahwa kulit kalian itu sedang mengalami dehidrasi dan butuh lebih banyak lagi konten air di dalam kulit kalian.
Makanya penggunaan moisturizer itu juga perlu sebagai basic skincare kalian walaupun kalian memiliki kulit yang oily skin. Nah, tapi ada tips and triknya nih teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir takut lebih berminyak kalau misalnya pakai moisturizer. Tapi cukup pintar-pintar untuk pilih moisturizer yang sesuai dengan tipe kulit kalian dan finish yang kalian nyaman. Nah, untuk oily skin, aku saranin untuk teman-teman bisa pilih moisturizer yang lebih ringan. Biasanya itu lebih teksturnya itu yang gel. Nah, menurut aku sekarang udah cukup banyak tipe-tipe moisturizer yang nyaman digunakan untuk oily skin. Biasanya itu yang gel, yang ketika diaplikasikan di wajah itu udah benar-benar langsung menyerap dan tersebar rata di wajah, tapi bisa mengunci kelembapannya. Dan biasanya teman-teman juga bisa pilih untuk finishnya itu yang cenderung lebih ke velvety atau matte to satin. Jadi nggak mengganggu teman-teman untuk beraktivitas seharian dan juga teman-teman nggak akan berasa makin berminyak atau lengket wajahnya. Coba deh teman-teman yang masih sering skip moisturizer, coba deh terapkan rutin baru ini dengan basic skincare kalian yang lengkap. Dan boleh dong bantu komen di bawah kalau misalnya kalian merasa ada perubahan atau justru merasa kulitnya itu lebih bagus dan lebih baik lagi setelah pakai moisturizer. Oke guys, itu dia 5 misinformasi di beauty industry yang sering banget kita dengar, bahkan sering banget buat kita tuh jadi salah kaprah atau bikin kita tuh jadi misleading gitu. Jadi semoga dari video ini teman-teman bisa tercerahkan, atau ada juga yang masih salah-salah mungkin bisa diperbaiki dengan nonton video ini. Aku berharap isi konten dari video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau misalnya kalian ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa share to your friends because sharing is caring, right? Teman-teman juga boleh dong komen di bawah apalagi sih misinformasi beauty yang kalian banyak temuin di beauty industry atau di social media. Boleh komen di bawah ya guys, nanti kita akan diskusi lanjut di bawah. So, thank you all for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to Care Skin Media YouTube channel. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dan juga edukasi terbaru dari Care Skin Media YouTube channel. So, I'll see you guys in the next video. Bye-bye!